Baik, selamat pagi, siang, dan malam kepada Bapak Denny Subara, SSIMT PhD, selaku dosen lingkungan hidup Sumatera yang akan menonton video ini, dan teman-teman TPB 44. Sebelumnya, kami akan perkenalkan diri. Kami dari kelompok 9 Provinsi Sumatera Utara akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Saya Laura Indata Sohonika Lubis dengan NIM 120350116 dari Prodi Teknologi Pangan selaku Sekretaris Daerah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ariski selaku Gubernur. Dipersilakan. Terima kasih. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Ariski Saifullah dengan NIM 120330092 dengan sebagai Gubernur Provinsi Sumatera Utara. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Octavia selaku Kepala Dinas. Dipersilakan. Kepada Octavia. Baik, boleh dilanjutkan oleh Eros selaku bidang pariwisata. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eros Sarjuda, NIM 120350136 dari Prodi Teknologi Pangan. Di jabatan saya di sini bidang pariwisata. Selanjutnya, Dosi selaku bidang pertanian. Perkenalkan, nama saya Dosi Raja Suharmata, NIM 120350126 dari jabatan saya sebagai di bidang pertanian. Selanjutnya, Yogi selaku bidang pertambangan dan energi. Perkenalkan, nama saya Yogi Wirautama, NIM 120330116. Jabatan saya di sini adalah bidang pertambangan dan energi. Selanjutnya, Fat Rezeki selaku bidang perhubungan. Perkenalkan, nama saya Uriji Kemenulang, NIM 120420080 sebagai jabatan bidang perhubungan. Selanjutnya, Akmal sebagai bidang pekerjaan umum. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Halid dengan NIM 1204270. Di sini jabatan saya adalah bidang pekerjaan umum. Selanjutnya, Octavia selaku Kepala Dinas. Baik, pendahuluan. Sungai adalah aliran terbuka dengan ukuran geometrik, yaitu penampang melintang, profil memanjang, dan kemiringan lembah yang berubah seiring waktu. Baik, maaf. Saya akan mengulangi. Sungai adalah aliran terbuka dengan ukuran geometrik, yaitu penampang melintang, profil memanjang, dan kemiringan lembah yang berubah seiring waktu tergantung pada debit, material dasar, dan tebing. Sungai yang menjadi salah satu sumber air tidak hanya menampung air, tetapi juga mengalirkannya dari bagian hulu ke bagian hilir. Kelompok kami yaitu kelompok 9 akan membahas tentang Provinsi Sumatera Utara yang beribu kota di Medan. Sumatera adalah sebuah provinsi yang terletak di bagian utara Pulau Sumatera Utara beribu kota di Kota Medan. Sumatera Utara sendiri mempunyai luas wilayah sekitar 72.981 km persegi dan Sumatera sendiri merupakan provinsi keempat di Indonesia dengan jumlah penduduk terbanyak. Sekian pendahuluan dari saya. Baik, selanjutnya boleh di sini kami juga akan
menampilkan beberapa gambar kondisi terkini Sungai Deli. Next. Selanjutnya, untuk yang faktor men dan metode akan dibahas oleh Dosi. Dipersilakan kepada Dosi. Untuk faktor men yang menjadi penyebab pertama yaitu masyarakat sekitar membuang sampah ke sungai, lalu masyarakat menjadikan Sungai Deli sebagai tempat pembuangan sampah, limbah rumah tangga dan limbah kamar mandi, lalu kurangnya program kebersihan dari perangkat desa setempat. Lalu untuk yang menjadi penyebab kedua, kebiasaan buruk yang terus dilakukan. Rumah masyarakat berada di bantaran Sungai Deli, sangat dekat dengan sungai, dan kurangnya perhatian perangkat desa setempat terhadap daerah yang memerlukan perhatian khusus. Yang menjadi penyebab ketiga, kurang peduli pada lingkungan, lalu tingginya ketergantungan masyarakat akan sungai tetapi tidak diseimbangi dengan sikap positif, dan kurangnya kinerja perangkat desa. Dan yang menjadi penyebab keempat, tidak mempunyai pikiran yang terbuka, sifat apatis dari masyarakat. Lalu penyebab kelima, rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya kepedulian terhadap lingkungan. Untuk faktor metode, yang menjadi penyebab pertamanya, kawasan resapan air sungai dialihfungsikan, lalu kurangnya sosialisasi dari pemerintah dan gerakan sosial, dan lalu untuk penyebab keduanya, bantaran sungai yang dijadikan permukiman, dan kinerja dan semangat pemerintah yang kurang. Yang menjadi penyebab ketiganya, permukiman di bantaran sungai merupakan permukiman marginal, lalu masyarakat bantaran Sungai Deli yang acuh terhadap sosialisasi yang diberikan. Untuk yang menjadi penyebab keempatnya, karena menempati lahan seharusnya tidak untuk bangunan. Lalu kurangnya kepedulian masyarakat dan sikap yang bodoh amat terhadap lingkungan. Yang menjadi penyebab kelimanya, kurangnya ketegasan dan tindakan pemerintah setempat, dan banyaknya transmigran dan lahan di perkotaan yang mahal. Lalu masyarakat yang mempunyai tingkat pendidikan, ekonomi, dan kreatif yang rendah. Baik, selanjutnya untuk material dan mesin akan dijelaskan oleh Jeki. Dipersilakan kepada Jeki. Oke. Penyebab pertama dalam material itu adalah pencemaran air sungai oleh limbah R7. Penuhnya sungai limbah plastik. Penyebab kedua, limbah ini sangat mudah mencemari air. Limbah plastik sangat sulit terurai. Penyebab ketiga, mengandung senyawa ABS atau akli-benzen sulfonates. Penyebab mempunyai rantai karbon yang panjang. Penyebab keempat, masyarakat yang sering mencuci di kawasan sungai. Masyarakat masih sering menggunakan plastik. Penyebab kelima, ketergantungan masyarakat yang tinggal akan sungai. Masyarakat tidak peduli tentang dampak keberjangan jika menggunakan plastik. Oke, sekarang mecin. Penyebab pertama, peralatan dan infrastruktur kebersihan yang tidak memadai. Tidak adanya mesin pengangkut sampah di sungai. Penyebab kedua, kurangnya pengalkulasian dana untuk masalah kebersihan. Kurangnya sumber daya teknologi dan sumber daya manusia. Penyebab ketiga, kurangnya kinerja pemerintah. Kurangnya pengalokasian dana untuk mengedepankan kemajuan teknologi dan sumber daya manusia. Penyebab keempat, kurang perhatian khusus dalam masalah Sungai Deli.
Selanjutnya, market dan money akan dijelaskan oleh Yogi. Dipersilakan kepada Yogi. Dipersilakan kepada Yogi. Baik, terlebih dahulu akan dijelaskan teknologi, time, dan info oleh Ariski. Dipersilakan kepada Ariski. Baik, terima kasih. Teknologi. Penyebab pertama yaitu sampah yang menumpuk di TPA. Penyebab yang kedua yaitu sampah dibuang tanpa pengolahan. Penyebab yang ketiga yaitu masih memakai sistem open dumping. Penyebab yang keempat yaitu kurangnya tindakan dan keahlian dinas terkait terhadap pengolahan sampah di TPA. Penyebab yang kelima yaitu kurangnya sumber daya manusia dan tindakan yang cepat dan tepat. Time. Penyebab yang pertama pada time yaitu masyarakat tidak memilah dan mengolah sampah terlebih dahulu. Penyebab yang kedua yaitu masyarakat yang acuh dan merasa itu bukan tugasnya. Penyebab yang ketiga yaitu masyarakat yang sibuk bekerja. Penyebab yang keempat yaitu memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya informasi. Penyebab yang pertama yaitu disebabkan oleh masyarakat yang tidak peduli tentang menjaga lingkungan. Akibatnya anak-anak yang kurang pengetahuan tentang bahaya bermain dan membuang sampah di sungai. Penyebab yang kedua yaitu masyarakat kurang wawasan tentang dampak berkepanjangan membuang sampah di sungai. Akibatnya karena menerima perilaku orang tuanya yang juga membuang sampah di sungai. Penyebab yang ketiga yaitu tingkat pendidikan yang rendah. Akibatnya kurangnya edukasi dan informasi. Penyebab yang keempat yaitu daya tarik akan pengetahuan yang rendah. Penyebabnya yaitu semangat sekolah yang rendah. Terima kasih. Selanjutnya boleh kembali ke slide market dan money. Baik, untuk market dan money dipersilakan kepada Yogi. Silakan Yogi. Baiklah, untuk faktor market, yaitu penyebab pertamanya adalah masyarakat, dan penyebab keduanya adalah kepala keluarga yang kurang mendukung anggota keluarganya untuk hidup bersih dan sehat. Penyebab ketiganya, kurangnya kerjasama antar anggota keluarga untuk membangun lingkungan yang nyaman. Penyebab keempat, itu adalah kesadaran untuk menjaga lingkungan yang kurang dari setiap anggota keluarga. Penyebab kelima, tingkat pendidikan yang rendah. Dan untuk penyebab pertamanya lagi itu adalah tentang perangkat desa. Itu adalah penyebab keduanya, kurangnya memberikan sosialisasi tentang perlunya menjaga lingkungan. Yang ketiga, kurangnya kreativitas dan keahlian dalam menyikapi masalah Sungai Deli yang cukup darurat. Yang keempat, kurangnya memberi perhatian dengan memfokuskan kinerja lebih ke Sungai Deli. Yang kelima adalah menganggap masalah ini adalah hal yang biasa atau tidak bisa mengontrol warganya. Sekarang itu adalah faktor money. Untuk penyebab pertamanya, tidak adanya petugas pengangkut sampah di permukiman. Yang kedua, tidak adanya iuran warga untuk membayar petugas. Penyebab ketiga, tingkat ekonomi warga yang rendah. Dan yang keempat, tingkat pendidikan dan keahlian yang rendah. Berikut hasil Fishbone kami.
Lalu kelompok kami akan menganalisis SWOT dari 3 akar permasalahan dari berbagai faktor yang ada sebelumnya. Yang pertama, pemerintah yang kurang tegas dan pengolahan sungai yang kurang baik. Yang kedua, industri hotel atau rumah sakit yang membuang limbah ke sungai. Dan ketiga, masyarakat yang menjadikan sungai sebagai TPA dan beraktivitas di sungai. Next. Untuk permasalahan pemerintah yang kurang tegas dan pengolahan sampah yang kurang baik akan disampaikan oleh Okta. Dipersilakan kepada Okta. Baik, yang pertama ada strength. Strength yang pertama yaitu ada sumber daya manusia cukup dan berpengalaman. Yang kedua, fasilitas pemerintah dalam menjalankan tugasnya sangat baik. Yang ketiga, banyak dukungan dari pihak-pihak lain yang bersangkutan. Yang keempat, tunjangan modal dari pemerintah pusat. Adapun weakness dari permasalahan ini adalah yang pertama, pemerintah menanggapi persoalan tetapi tidak menyelesaikannya serta kurang tegas. Yang kedua, banyaknya kasus korupsi oleh oknum-oknum yang bertanggung jawab sehingga mengakibatkan kurangnya materi dalam penyelesaian masalah sampah ini. Yang ketiga, pemerintah kerap sekali hanya menyampaikan orasi tapi tidak ada aksi. Opportunity dari identifikasi masalah ini yang pertama, kemajuan teknologi semakin cepat. Yang kedua, banyak gerakan sosial yang dapat dimanfaatkan sebagai media komunikasi ke masyarakat. Yang ketiga, masih banyak sebagian masyarakat yang menggalakkan pentingnya kebersihan khususnya di daerah pedesaan. Yang keempat, terdapat banyak inovasi kreatif dari kalangan muda untuk mengolah ulang sampah yang masih bisa digunakan sebagai bahan kerajinan tangan yang dapat bernilai rupiah. Yang strategi SO dari identifikasi masalah ini yang pertama, pemerintah mengadakan suatu alat yang dapat mengangkut sampah dalam kapasitas besar. Yang kedua, pemerintah menyalurkan sosialisasi tentang pentingnya menjaga lingkungan melalui gerakan sosial. Yang ketiga, pemerintah dapat menyalurkan bantuan kepada masyarakat pedesaan sebagai capaian apresiasi yang telah dilakukan dalam penggalakan pentingnya kebersihan. Yang keempat, pemerintah memanfaatkan gerakan-gerakan sosial untuk menyalurkan inovasi kalangan muda tentang bagaimana mendaur ulang sampah menjadi bermanfaat. Strategi WO dari identifikasi masalah ini yang pertama, masyarakat dapat menyuarakan pendapat kepada pemerintah atas permasalahan yang belum terselesaikan. Yang kedua, penindaklanjutan tegas dari pihak berwajib tentang pelaku yang membuang sampah ke sungai. Yang ketiga, masyarakat dapat lebih kritis untuk memilih pemerintah yang benar-benar bertanggung jawab atas tugas-tugas yang akan diembannya. Trik dari identifikasi masalah ini yang pertama, sesuai dengan kemajuan zaman masyarakat semakin apatis terhadap lingkungan sendiri. Yang kedua, masyarakat yang minim rasa kepedulian dan menganggap enteng atau sepele terhadap permasalahan sampah ini. Yang ketiga, masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah yang lebih sibuk bekerja. Adapun strategi ST dari identifikasi masalah ini yang pertama, pemerintah dapat menggunakan sumber daya manusia yang telah tersedia sekalian untuk membuka lapangan kerja baru. Yang kedua, meningkatkan fasilitas-fasilitas yang sudah tersedia dan mengaplikasikannya terhadap penanggulangan masalah sampah tersebut. Yang ketiga, menggunakan tunjangan modal yang telah diberikan oleh pemerintah pusat dengan sebaik-baiknya untuk penanggulangan masalah yang ada. Adapun strategi WT yang terdapat pada identifikasi masalah ini yaitu yang pertama, pemerintah dapat melakukan sosialisasi yang menarik sehingga masyarakat juga tertarik. Yang kedua, pemerintah dapat mengadakan peraturan yang keras kepada masyarakat dalam permasalahan sampah tersebut. Sekian. Selanjutnya untuk permasalahan industri, hotel, rumah sakit, dan lain-lain yang membuang limbah ke sungai akan dijelaskan oleh Eros. Dipersilakan. Untuk yang pertama, untuk kekuatan, yang pertama fasilitas dan sarana yang memadai, yang kedua mempunyai pendapatan yang cukup, yang ketiga sumber daya manusia yang cukup tinggi. Lalu selanjutnya ada kelemahan yaitu kurangnya kepedulian terhadap lingkungan, yang kedua mempunyai strategi pengolahan limbah perusahaan yang kurang baik, yang ketiga perilaku pegawai perusahaan yang kurang baik. Lalu ada peluang, yang pertama
Kebutuhan masyarakat terpenuhi karena tersedianya sarana yang lengkap dari pemerintah. Yang kedua, menjadi salah satu sumber pendapatan kota. Yang ketiga, pembangunan kota yang cepat. Yang keempat, memiliki reputasi yang baik dalam masyarakat. Lalu ada strategi SO. Yang pertama, memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dengan mengolah limbah perusahaan terlebih dahulu sebelum buangnya. Yang kedua, meningkatkan kualitas teknologi pengolahan limbah. Yang ketiga, memberikan dana khusus untuk pemerintah setempat terkait penanganan sampah. Ada pula strategi WO. Yang pertama, tetap menjaga reputasi dengan lebih mengawasi pegawai yang mengolah limbah dengan salah. Yang kedua, meningkatkan strategi yang lebih baik dalam pengolahan limbah. Lalu ada ancaman. Yang pertama, rendahnya minat investasi pihak swasta di bidang pengolahan limbah. Yang kedua, biaya yang cukup mahal dalam penanganan air limbah. Yang ketiga, kurangnya kepedulian terhadap lingkungan. Yang keempat, IPAL, instalasi pengolahan air limbah perusahaan yang bermasalah. Lalu ada strategi ST. Yang pertama, meningkatkan promosi yang lebih baik untuk menarik hati investor. Yang kedua, mengalokasikan dana khusus untuk pengolahan limbah dengan stabil. Yang ketiga, meningkatkan kedisiplinan pegawai untuk menjaga lingkungan. Yang keempat, selalu mengawasi kualitas IPAL. Lalu ada strategi WT. Yang pertama, meningkatkan dana untuk pengolahan limbah. Yang kedua, memberikan tindakan tegas kepada pegawai yang mengelola limbah tidak sesuai standar. Dan yang ketiga, meningkatkan pengawasan IPAL. Baik, selanjutnya untuk permasalahan masyarakat yang menjadikan sungai sebagai TPA dan beraktivitas di sungai akan disampaikan oleh Akmal. Dipersilakan. Untuk permasalahan masyarakat yang menjadikan sungai sebagai TPA dan beraktivitas di sungai, yaitu yang pertama ada strength. Di strength sendiri, yang pertama ada masyarakat sudah mulai peduli terhadap lingkungan sekitar. Yang kedua, masyarakat sadar bahwa lingkungan bersih itu penting untuk kehidupan. Kemudian di dalam weakness, yang pertama, masyarakat malas untuk membuang sampah di tempatnya. Yang kedua, masyarakat tidak peduli terhadap kebersihan sungai. Kemudian untuk opportunity sendiri, yang pertama ada sampah dapat menjadi sebuah barang yang bernilai lebih. Yang kedua, pemerintah mendukung organisasi sosial yang memiliki visi dan misi menjaga lingkungan. Kemudian untuk trade, yang pertama ada teknologi atau sarana dan prasarana untuk mengelola sampah lebih lanjut belum ada. Yang kedua, budget atau modal yang dimiliki, gerakan sosial masih minim atau kurang. 3, dana masyarakat yang diberikan oleh pemerintah atau masyarakat masih minim. Kemudian dari hal tersebut dapat disimpulkan dalam strategi yang pertama, yaitu strategi SO. Strategi SO sendiri adalah strategi yang mengejar peluang yang sesuai dengan kekuatan identifikasi masalah tersebut atau usaha tersebut. Dalam strategi SO, yang pertama ada pemerintah mendukung kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dengan menciptakan sebuah kebijakan baru dalam pengolahan sampah. 2, pemerintah dan organisasi sosial bekerja sama bersosialisasi bahwa lingkungan bersih itu penting. Kemudian strategi WO. Strategi WO sendiri adalah strategi yang mengatasi kelemahan untuk meraih peluang. Dalam strategi WO, yang pertama yaitu diberikan sosialisasi oleh pemerintah bahwa membuang sampah di tempatnya itu penting. Yang kedua, diberikan pelatihan oleh pemerintah atau organisasi sosial untuk menciptakan sampah menjadi barang yang lebih memiliki nilai ekonomis. Strategi yang selanjutnya yaitu strategi ST. Strategi ST sendiri adalah strategi untuk mengidentifikasi cara untuk dapat menggunakan kekuatan untuk mengurangi ancaman yang berasal dari luar atau eksternal. Dalam strategi ST sendiri, yang pertama ada pemerintah mengadakan kursus dan memberikan sarana tentang pengolahan sampah lebih lanjut. 2, masyarakat menggunakan dana sebaik mungkin untuk sarana kebersihan. Strategi yang terakhir yaitu strategi WT.
Strategi WT sendiri adalah strategi yang membuat rencana untuk pencegahan ancaman luar karena kelemahan dari dalam perusahaan atau dari faktor internal sendiri. Yang pertama yaitu gerakan sosial diberikan dana oleh pemerintah untuk melakukan pembinaan lebih lanjut tentang pengelolaan sampah kepada masyarakat. 2. Dana masyarakat ditambah dalam bidang kebersihan untuk memotivasi masyarakat agar lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan itu sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Bila ada pertanyaan, boleh disampaikan pada saat kuliah LHS berlangsung. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami dari kelompok 9 pamit undur diri.